Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauliana dengan NPM 2021020274 dari kelas C Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam guna untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta. Baik, langsung saja ke materinya. Objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat rahmat dan rahim. Maha mengasihi dan maha menyayang adalah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariat atau hukum Islam. Keberadaan syariat tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelum, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, civil law, atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga, custom law. Yang keempat, Islamic law, dan yang kelima sistem hukum sosialisasi komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkaji filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyri' dan yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada 1. Da'aim al-ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua, mabadi al-ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, usul al-ahkam atau pokok-pokok hukum Islam, atau mushadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam, dan yang terakhir, qawaid al-ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama, Asrar al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, Khasa'is al-Ahkam atau ciri-ciri khas hukum Islam. Dan yang ketiga, Mahasin al-Ahkam atau keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan yang terakhir, Tawabi al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.